Alasan Amerika Serikat yang seolah dengan mudah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dinilai janggal. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez dituduh menjadi pihak yang berkhianat membantu Amerika Serikat dalam penangkapan ini. Tuduhan ini disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Kolombia Francisco Santos Calderon. Ia menyebut jika Delcy telah menyerahkan Maduro ke Amerika Serikat. Tuduhan ini disampaikan setelah Santos merasa ada keanehan lantaran pasukan Amerika Serikat dengan mudah datang ke Venezuela. Setelah itu mereka menculik Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Terlebih Trump sebelumnya menyebut jika Delcy akan menjadi orang yang memimpin transisi. Banyak yang berspekulasi jika penculikan Maduro oleh pasukan diduga melibatkan keterlibatan orang penting di lingkaran kekuasaan. Dugaan tersebut menguat setelah muncul informasi tentang pertemuan tertutup di luar negeri yang membahas masa depan Venezuela. Sejumlah pejabat Venezuela disebut menggelar pembicaraan tertutup di Doha, Qatar untuk mendiskusikan arah pemerintahan pasca Maduro. Wapres Delcy bersama saudaranya George Rodriguez hadir dalam pertemuan itu memimpin dialog. Saat ini Delcy sendiri telah dipilih menjadi pemimpin Venezuela sementara setelah Maduro ditangkap. Presiden Venezuela Nicolas Maduro terlibat cekcok dengan seorang pria saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Federal New York, Amerika Serikat pada Senin 5 Januari 2026 sore waktu setempat. Tanya itu ia juga sempat ditegur oleh hakim lantaran memberikan pernyataan di luar pertanyaan yang diajukan majelis hakim. Dikutip dari Tribunnews.com, Maduro terlibat adu mulut dengan seorang pria bernama Pedro Rojas. Ia mengklaim jika dirinya pernah dipenjara oleh rezim Maduro. Mendengar hal itu, Maduro balas berteriak kepada Rojas. Maduro membalas bahwa dia adalah tawanan perang setelah Rojas memperingatkannya bahwa dia akan membayar atas kejahatannya. Cekcok itu terjadi di akhir sidang selama 30 menit di pengadilan federal di Manhattan. Hakim kemudian menyuruh Maduro untuk berhenti berbicara di tengah-tengah pidatonya. Pasalnya, Maduro saat itu mengungkap tentang bagaimana dirinya telah diculik oleh pasukan Amerika Serikat. Hakim menyebut jika ada waktu sendiri untuk Maduro menjelaskan hal tersebut. Sementara dalam persidangan ini, baik Maduro maupun sang istri sama-sama menyatakan jika mereka tak bersalah. Bahkan Maduro mengklaim jika dirinya masih menjabat sebagai presiden Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro diduga akan melakukan perlawanan setelah dituding membantu kartel narkoba. Ia diperkirakan akan menggugat legalitas penangkapannya. Maduro menjalani persidangan perdananya di Amerika Serikat pada Senin 5 Januari 2026. Di hadapan majelis hakim, Maduro mengatakan jika dirinya tak bersalah atas tuduhan narkoba. Sang istri Celia Flores juga mengajukan pembelaan dengan menyebut jika dirinya tak bersalah atas tuduhan serupa. Atas kasus yang menjeratnya, Maduro telah menunjuk pengacara Barry Joel Pollack. Sebagai terdakwa dalam sistem hukum Amerika Serikat, Maduro akan memiliki hak yang sama seperti orang lain yang dituduh melakukan kejahatan, termasuk hak untuk diadili oleh juri yang terdiri dari warga New York biasa. Pengacara Maduro diperkirakan akan menggugat legalitas penangkapannya. Gugatan dilayangkan dengan alasan bahwa ia kebal dari penuntutan sebagai kepala negara yang berdaulat. Namun Amerika Serikat sendiri tidak mengakui Maduro sebagai kepala negara Venezuela yang sah, terutama setelah pemilihan presiden tahun 2024 yang dinilai kontroversial. Cina menjadi salah satu negara yang mengecam serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Mereka juga mendesak agar Pentagon membebaskan Presiden Nicolas Maduro yang ditangkap pada Sabtu 3 Januari 2026. Desakan terhadap Amerika Serikat disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, pada Senin 5 Januari. Tanya itu, Lin juga menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan dilakukan untuk membahas masalah penyerangan dan penculikan secara
secara terang-terangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Maduro. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres buka suara. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas apa yang dilakukan militer Washington. Tindakan Amerika Serikat dinilai berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan. Guterres menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional termasuk piagam PBB. Lebih lanjut dikatakannya semua pihak di Venezuela perlu terlibat dalam dialog yang inklusif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.